Cek tes 1 2. Bismillah. Kita mulai para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di ruang Zoom dan kita pun live via Facebook. Ya, di mana pada pertemuan kali ini kita insya Allah akan bersama-sama melanjutkan kajian kita, ya, majelis ngaji kitab, dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan, ya, buku Ramadan dalam bayang-bayang COVID-19 sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada 2 pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan ini, ya, ketika kita pada 2 pertemuan sebelumnya, ya, kebanyakan yang dibahas masalah fikih. Ya, adapun sekarang kita akan membahas tema baru, yaitu panduan agama menghadapi wabah corona. Ini lebih dekat kepada tazkiyatun nufus, ya. Bagaimana jiwa kita, bagaimana sikap kita, ya, dalam menghadapi wabah corona. Dan ini pun, ya, bisa kita ambil juga nanti, bukan hanya dikhususkan untuk wabah corona juga, ya, corona saja, tapi, ya, secara umum sikap-sikap seperti ini, ya, panduan agama ini, ya, untuk penyakit secara umum atau demikian pula wabah-wabah yang lainnya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya wabah ini, ya, terus ada, beberapa puluh tahun itu ada dan muncul, dan tidak menutup kemungkinan ketika banyak kerusakan di tengah manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memunculkannya kembali, ya, sebagai peringatan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca para jamaah rahimanillah wa iyyakum, panduan agama menghadapi wabah corona, karya Ustaz Abu Baidah Yusuf bin Mukhtar hafizahullah taala. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Ya, kita baca. Sikap syar'i, ya, yang sesuai dengan tuntunan syariat bagi seorang muslim dalam menghadapi wabah corona ini adalah dengan kembali kepada kitabullah, ya, kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam beragama, ya, kita kembalikan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Ini sesuatu yang kita sepakati bersama, ya, dengan memperhatikan poin-poin berikut ini. Nah, ini poin-poin berikut ini. Apa saja? Yang pertama, mengikuti arahan-arahan dari pemerintah, karena arahan-arahan tersebut berkaitan dengan kebutuhan mayoritas manusia. Bukan hanya segelintir orang saja, ya, tapi ini berkaitan dengan masalah kebutuhan mayoritas manusia, banyak manusia. Ya. Kalau mau sukses melalui jalan ini, mari kita bersatu dengan cara menaati dan mengikuti arahan para ulama, ahli medis, dan pemerintah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Apa artinya? Ya. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya pada Rasul dan ulil amri,
dan ulul amri ini adalah pemimpin dan ulama, ya. Di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu dari Rasul dan ulil amri, ya. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, ya, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Nah, perkara-perkara besar, ya, tentang keamanan, tentang ketakutan, serahkan pada ahlinya. Jangan semua kita berbicara, ya, tentang hal ini, dan jangan mudah di-share, disebarkan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ya, beliau berkata, dalam ayat ini terdapat kaidah adab bahwa ketika ada suatu permasalahan maka hendaknya diserahkan kepada ahli di bidangnya dan tidak mendahului mereka. Karena hal itu akan lebih mendekati kebenaran dan lebih selamat dari kesalahan. Nah, ini para jamaah, ya, perkara-perkara besar, ya, yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas, ya, ini serahkan pada ahlinya, ya. Sementara kita semuanya bukan ahlinya, ya, tidak semua dari kita itu adalah ahlinya, ya, namun serahkan sama ahlinya, ya. Mereka orang-orang, kalau di zaman Rasul, pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sepeninggal beliau, ya, pada para sahabatnya, dan tidak semua sahabat pun mereka ulama, ya, ya, serahkan pada ahlinya dari mereka para ulama sahabat, ya. Yang kemudian sampai sekarang pun kita serahkan, ya, perkara-perkara ini kepada, ya, ulil amri, pada para pemerintah, demikian pula para ulama, ya. Kemudian kita simak, kita dengarkan penjelasan dari mereka. Tidak semua kabar buruk itu, ya, atau kabar jelek, kabar takut langsung di-share begitu saja, ya. Ini tentu dikhawatirkan bisa memperkeruh suasana, ya. Oleh karena itu, anehnya dalam masa-masa seperti ini, ya, dan ini adalah keburukan, ya. Ada dai-dai yang suka atau gemar menyebarkan keburukan-keburukan, ya, rasa takut di tengah manusia, ya, menyebarkan rasa takut, ya, terkadang berdalil kepada hadis yang tidak sahih, ya, bahkan hadis yang palsu. Nah, ini adalah tidak sepatutnya dia jadi dai. Dia lebih patut untuk dipenjara orang seperti ini, ya, karena dapat merusak lebih banyak daripada membenahi. Dan akhir-akhir ini muncul lagi, ya, tentang tragedi 15 keadaan 15 Ramadan, ya. Ini banyak orang, ya, yang tidak berilmu, yang kemudian anehnya banyak diikuti orang-orang seperti ini, ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ya. Semoga masyarakat mendapatkan hidayah, petunjuk, sehingga yang benar-benar mereka ikuti adalah orang-orang yang berilmu, ya. Karena tidak semua orang itu bisa bicara tentang agama. Kemudian jangan malah membuat opini-opini pribadi yang hanya akan memecah belah persatuan kita, ya. Nah, ini yang sangat disayangkan, sebagian memiliki opini-opini yang kemudian disebar, ya, punya pendapat-pendapat pribadi disebar, ya. Dan beliau mengatakan di sini, kalau mempunyai opini sendiri, maka simpan opini Anda itu untuk diri sendiri. Karena masalah ini berkaitan dengan umat yang banyak, yang telah diputuskan oleh para ulama dan pemerintah, ya. Ini urusannya para ulama dan pemerintah, orang-orang yang besar. Dan mereka tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab Anda, ya, yang belum memiliki ilmunya, belum memiliki kapasitas ilmunya, bukan tanggung jawab kita, ya, yang masih bawah kapasitas keilmuannya, serahkan pada ahlinya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, ya, maka akan datang kehancurannya jika suatu perkara itu diamanatkan kepada bukan ahlinya, ya. Orang-orang yang bukan ahlinya berbicara hal yang tidak dia miliki akan banyak mendatangkan hal-hal yang aneh-aneh bin nyeleneh, ya. Dan ini yang terkadang kita bisa saksikan bersama. Akidah Ahlussunnah dalam masalah ini, ya, akidah Ahlussunnah yang mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam masalah ini adalah dengan menyerahkan segala urusan dan permasalahan kepada pemimpin selama itu bukan kemaksiatan, ya. Maka wajib bagi kita untuk menaatinya, ya. Kalau bukan dalam masalah kemaksiatan pada Allah, maka kewajiban kita adalah menaatinya untuk kemaslahatan bersama. Kemudian penyusun membawakan permisalan. Di antara permisalahannya sekarang ini, ya, arahan para pemimpin agar kita tetap
agar kita lebih banyak di rumah saja. Jangan keluar kecuali kalau hal itu mendesak, ya. Maka wujud kita menaatinya adalah dengan mengikuti arahannya tersebut, arahan mereka, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Uqbah bin Amir, wahai para jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, jadikan hadis ini sebagai nasihat, ya, yang berharga bagi kita letakkan di hadapan kita, di depan kita, ya. Ini nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qultu, Uqbah mengatakan, ya Rasulullah, man najat, ya. Qala amsik 'alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabni 'ala khati'atik, ya. Ditanya Uqbah bin Amir, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu, ya. Beliau bersabda, pertama, amsik 'alaika lisanak, jagalah lisanmu, ya, jagalah mulutmu, jagalah lidahmu. Yang kedua, wal yasa'ka baituka, ya, hendaknya kamu di rumah, ya, tetap di rumah. Cukuplah rumahmu itu menjadi luas bagimu sehingga engkau tidak perlu keluar, ya, kecuali dalam keadaan mendesak. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atika, dan tangisilah dosa-dosamu. 3 hal. Ya, 3 hal yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini juga bisa kita amalkan dalam keadaan-keadaan seperti ini. Ya, kita tahan lisan kita, termasuk tahan jari jemari kita, ya, dari mengomentari, ya, postingan-postingan yang mungkin di grup-grup sosial media, ya, Facebook dan sebagainya. Ini tahan, ya. Kemudian wala yasa'ka baituka, hendaknya kamu tetap di rumah. Nah, ini yang logo yang senantiasa kita sering mendengarnya di tengah masyarakat, ya, di rumah aja, tetap di rumah saja. Ya, di rumah untuk apa? Wabki ala khati'atika, dan tangisilah dosa-dosamu. Ini menunjukkan, ya, kita banyak beristighfar kepada Allah, bertobat pada Allah, gunakan waktu yang ada di rumah, ya, untuk kebaikan-kebaikan. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Umar bin Khattab pernah melewati seorang wanita dari Bani Makhzum yang tengah tawaf di Ka'bah padahal dia terkena penyakit lepra, ya. Dia sedang terkena penyakit lepra atau kusta, ya. Umar menegur wanita itu seraya mengatakan, ya, wahai hamba Allah, janganlah engkau menyakiti manusia. Seandainya kamu menetap di rumahmu, niscaya lebih baik, ya. Menyakiti manusia dalam hal apa? Ya, itu penyakit yang berbahaya yang menular, ya, dengan izin Allah bisa menular kepada yang lainnya, ya. Lalu bagaimana sikap wanita ini ketika dia mendapatkan teguran dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya, wanita itu akhirnya tetap tinggal di rumahnya, ya. Hingga suatu saat ada seorang yang mengatakan padanya, sesungguhnya orang yang melarangmu keluar, yaitu maksudnya adalah Umar, apa itu? Ya, kini telah meninggal dunia, maka keluarlah. Ya. Dulu yang menyuruhmu itu sudah meninggal sekarang, ya. Keluarlah, dia tidak akan tahu, ya. Wanita itu menjawab, bagaimana mungkin saya taat padanya saat dia masih hidup, lalu memaksiatinya saat dia telah meninggal. Ini luar biasa, ya. Dia masih sakit, ya, dan itu pun untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain, ya. Perintah dari Umar ini pun adalah kebaikan, ya. Meskipun beliaunya sudah meninggal dunia, tetap dia tidak mau bermaksiat kepada Umar dalam masalah ini, ya. Dia lebih tetap memilih untuk di rumah meskipun orang, ya, ada yang menyuruhnya. Nah, ini sikap yang bagus dalam ketaatan pada pemimpin, ya. Bahkan para salaf, ya, generasi dahulu menilai jika ada seseorang tidak menunaikan kewajiban taat pada para pemimpin, maka berarti ilmunya tidak bermanfaat. Nah, ini, ya, bahkan sebagian mengatakan, ya, ilmunya tidak bermanfaat, ya. Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala dalam biografi Abu Wahab Al-Andalusi, ya, wafat tahun 344 Hijriah, pernah dikatakan padanya, marilah kita pergi sekarang untuk ziarah ke fulan. Ya, dia menjawab, ya, mana ilmu, ya, mana ilmumu, ya. Kita kemanakan ilmu ini, ya. Dan kemudian beliau mengatakan kita harus taat kepada pemimpin, dia telah melarang kita jalan-jalan di malam hari, ya. Ketika ada larangan, ya, penerapan jam malam, ya, maka kewajiban kita, ya, taat, menaati, dan itu untuk kemaslahatan kita bersama, ya. Meskipun sekiranya tidak ada denda seperti kalau sekarang kita di sini, ya,
ketika keluar bisa terkena ya mungkin 10.000, bisa kurang atau lebih, ya bisa juga sampai di penjara, ya. Nah, kita tanpa melihat denda atau hukuman dunia yang disampaikan, ya, meskipun tidak ada, maka kita sami'na wa ata'na, karena termasuk dari ya keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulul amri di antara kalian. Yaitu ulul amri di sini yaitu para ulama dan pemerintah, ya. Nah, kita lihat ya, subhanallah kata beliau, ya, demikianlah potret indah ketaatan para salaf dalam kepada para pemimpin. Maka jadikanlah mereka teladan dalam hidupmu jika engkau ingin bahagia, karena mereka adalah generasi emas yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. 3 generasi utama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ada 3 generasi yang paling mulia, ya, yang Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah umatku, sebaik-baik manusia adalah generasiku, ya, kemudian generasi selanjutnya dan generasi selanjutnya, yaitu mereka para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Ini 3 generasi mulia dan mereka benar-benar taat pada Allah, ya, dan Rasulnya. Jadi ini yang pertama, ya, tadi taat pada pemerintah. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua adalah tidak boleh bagi seorang muslim untuk menerima hoax, ya, atau bukan berasal dari sumber yang resmi, ya. Ini tidak sepatutnya dia mencari-cari seperti itu kemudian di-share lagi, ya, dan hati-hati ketika dia menerimanya, ya. Hendaknya baik kita selektif dan tidak terburu-buru dan meyakini kebenaran berita, ya. Ini banyak, ya, untuk masalah pandemi ini, ya, corona ini, COVID-19, banyak berita-berita hoax, ya. Apalagi kalau di Arab Saudi yang ditujukan kepada Arab Saudi, ya, ini banyak, ya, banyak. Tidak tahu orang-orang itu selain mungkin motif kebencian pada Arab Saudi atau mungkin ada yang membayari mereka, wallahu a'lam, ya. Semoga mereka itu orang-orang mendapatkan hidayah. Kalau tidak, semoga Allah membalasnya dengan, ya, perbuatan yang setimpal yang mereka lakukan. Nah, hendaknya baik kita selektif dan tidak terburu-buru menerima dan meyakini kebenaran berita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini banyak berita-berita yang dibawa oleh orang-orang fasik, ya, orang-orang yang mungkin suka berdusta, gemar membawa berita-berita yang enggak jelas, ya. Atau demikian pula sumber-sumber, bisa jadi televisi, ya, atau radio, atau situs-situs web berita, ya, atau channel-channel tertentu. Ini hati-hati, ya. Tidak semua itu ketika ada berita masuk, tidak semuanya, ya, langsung bisa kita terima. Harus benar-benar selektif, ya. Beliau mengatakan tidak semua yang kita dengar kita terima dan share begitu saja. Terutama di zaman kita sekarang ini banyak berita-berita hoax yang tidak valid dan tidak jelas sumbernya. Ini hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seorang dikatakan berdosa jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Ya, baru dengar diceritakan, baru dengar disampaikan, baru dengar disebarkan. Ada berita masuk langsung di-share, ada berita masuk di-share. Ternyata salah, besoknya minta maaf. Iya, kalau minta maaf. Terkadang malu, sungkan, tidak mau, atau terkadang bahkan cuek, bebeks, ya, sama sekali tidak peduli. Nah, ini ada di antara kaum muslimin anehnya seperti itu. Seakan-akan seperti mati hatinya, ya, berbuat kesalahan tidak minta maaf, share berita dusta tidak minta maaf, ya. Diperingatkan, besoknya ngulangi lagi. Ada orang seperti ini, ya, yang sangat mengherankan, ya, hal tersebut, ya, bisa jadi orang seperti ini banyak, ya. Dan seorang, ya, dikatakan berdosa ketika menceritakan semua yang dia dengar. Tidak sepatutnya apa yang didengar kemudian diceritakan, ya. Bahkan perkara agama, ya, tidak semua perkara agama itu langsung disampaikan meskipun itu ilmu, ya, meskipun itu ilmu. Ada momen-momen, ada saat-saat, ya,
yang tepat untuk disampaikan. Ibnu Badis mengatakan, ya, tidak semua yang kita dengar dan kita lihat harus diyakini oleh hati kita, ya, oleh hati-hati kita. Namun hendaknya kita mengecek dan memikirkannya secara matang. Ya, jika memang terbukti dan bukti nyata, ya, maka kita mempercayainya. Namun jika tidak, maka kita meninggalkannya. Kalau memang itu bukti nyata, ya, realita, kita terima, percaya. Tapi itu pun bukan berarti harus disebarkan. Ya, namun hendaknya kita perhatikan ini kemaslahatnya bagaimana, ya. Dan kabar-kabar terkadang kita mengabarkan ternyata besoknya dusta, besoknya tidak benar, dan ini tidak sedikit, ya, apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Ya, itu yang kedua, hati-hati dengan berita hoax, ya. Hati-hati dengan berita-berita hoax, ya, dan jangan yang ketika ada berita hoax, ya, itu tidak boleh menyebarkan, dan kita hati-hati, ya. Yang lebih dari itu tentu kita tidak boleh membuat berita-berita yang aneh-aneh juga, ya, berita-berita dusta, ini pun haram, tidak boleh, ya. Ketiga, hendaknya seorang muslim meyakini bahwa wabah ini adalah siksaan yang Allah kirimkan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, yang dikehendakinya, dan sekaligus merupakan rahmat bagi orang yang beriman, ya. Kabar gembira bagi Anda yang beriman, baik kita semua yang beriman, ya. Itu adalah, ya, wabah-wabah seperti ini adalah kebaikan. Ini adalah rahmat yang Allah kirim di tengah-tengah kita, ya, dan kita yakin benar, ya, tahu betul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah itu ketika mencintai suatu kaum, ya, maka Allah akan memberikan ujian pada mereka, ya. Maka itu diantara nilai tanda positif suatu ujian adalah, ya, itu adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Berkaitan dengan hal ini, ya, kita baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang taun. Apa itu taun? Ya, bagaimana sabda Rasulullah tentang taun? Itu adzabun yursiluhullahu ala man yasha wa rahmatun lil mu'minin. Wa ma min ahadin yaqa'u ta'unu fi yadihi fayamkuthu sabiran muhtasiba illa kutiba lahu mithlu ajri syahidin. Taun adalah suatu azab yang Allah utus bagi siapa yang Dia kehendaki dan suatu rahmat bagi orang yang beriman. Tidaklah seorang ditimpa taun di negerinya dan dia berdiam diri sabar atasnya dan mengharap pahala Allah, melainkan Allah catatkan, ya, baginya pahala syahid. Nah, ini coba kita ulangi lagi, ya. Pertama tadi, bisa jadi itu adalah azab dan bisa jadi itu adalah rahmat, ya, dan itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman dan azab bagi selain dari mereka, ya, azab bagi orang-orang kufar, ya. Nah, kemudian kita ulangi kalimat ini, ya, atau di terjemahannya saja. Tidaklah seorang, ya, tertimpa taun, ya, di negerinya, ya. Jadi dia taun ada di negerinya. Kemudian, ya, dia berdiam diri sabar atasnya, ya, kemudian mengharap pahala Allah, melainkan Allah catatkan baginya pahala syahid, meskipun dia tidak meninggal dunia, ya. Ini pahala bagi mereka, ya. Ini berarti rahmat dari Allah. Dan jangan dikira, ya, jangan dikira bahwa hal-hal yang bermanfaat, ya, hal-hal yang bermanfaat itu hanya dalam bentuk nikmat saja, ya. Dalam seperti musibah, cobaan, ujian, ya, itu pun bermanfaat apabila kita benar-benar memahami hikmahnya, dan begitu banyak, ya, hikmah di balik musibah. Jadi wabah ini adalah azab bagi hambanya yang kafir, teguran bagi hambanya yang lalai, serta rahmat bagi hambanya yang beriman. Ya, ini perincian yang bagus sekali, ya. Kapan menjadi suatu azab, ya, itu bagi orang-orang kafir, ya. Kapan menjadi teguran, ya, itu bagi hamba Allah yang beriman yang lalai. Bagi mereka pelaku maksiat yang lalai, ini adalah teguran agar mereka kembali pada Allah, ya. Adapun orang-orang yang beriman, ya, sudah berusaha untuk benar-benar saleh, ya, melaksanakan salat 5 waktu dan menjauhi larangannya, ya, maka ini adalah rahmat bagi mereka, ya, karena mereka lah yang bisa benar-benar mengambil pelajaran, ya, darinya dan mengumpulkan pahala, meraup pahala sebanyak mungkin dengan kejadian-kejadian seperti ini, ya. Semoga kita termasuk dari mereka. Allahumma amin. Yaitu mereka yang
mendapatkan rahmat dari hal-hal semacam ini. Baik, poin yang keempat, ya, hendaknya kita lanjut ya. Poin yang keempat, hendaknya bagi seorang muslim untuk meneladani petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi bencana-bencana seperti ini. Ya. Di antaranya, ya, beliau menyegerakan sholat. Kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada suatu perkara maka beliau sholat. Ya. Kemudian beliau memperbanyak istighfar. Beliau memperbanyak ibadah. Beliau memperbanyak mengingat Allah, berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada bencana, ya, ketika ada suatu perkara yang besar, ya, maka kebiasaan beliau malah semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tatkala terjadi gerhana, ya, Inna syamsa wal qamara min ayatillah wa innahuma la yankhasifan li mauti ahadin wa li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fakabbiru wad'ullaha wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan rembulan merupakan dua tanda Allah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, tanda-tanda keagungan Allah. Dan sesungguhnya tidaklah terjadi gerhana atas keduanya, ya, karena meninggalnya seseorang dan tidak pula karena hidupnya seseorang. Ya, ada gerhana itu bukan karena ada orang meninggal dunia atau orang yang hidup. Ya, kalau di zaman Rasulullah SAW pada saat itu terjadi gerhana, ya, kemudian pada saat itu anak beliau kalau tidak salah yang bernama Ibrahim itu meninggal dunia. Nah, orang-orang mengira bahwasanya gerhana itu terjadi karena wafatnya putra beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian beliau menyampaikan bahwasanya itu bukan karena kematian seseorang atau kehidupan seseorang. Ya. Nah, kemudian ketika melihat hal itu yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila kalian melihatnya, ya, maka fakabiru, dirikanlah bertakbirlah, ya, takbirlah, ya. Kemudian berdoalah pada Allah, ya. Salatlah dan bersedekahlah. Ini 4 amalan, ya. Pertama takbir, ya, berzikir pada Allah, ya. Kemudian yang kedua adalah berdoa pada Allah ketika salat, dan terakhir adalah bersedekah. Ini amalan-amalan yang penting saat itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, ya, musibatun tuqbiluka 'ala Allahi khairun min ni'matin tunsika anillah. Hendaknya, ya, bagi seorang muslim ini terjemahannya tidak sesuai, ya, ada kesalahan di sini. Taib. Artinya apa kalimat ini? Ini wallahu alam yang benar terjemahannya atau tulisan Arabnya. Kalau kita lihat tulisan Arabnya, kita terjemahkan saya tulisan Arabnya, ya. Musibatun tuqbiluka 'ala Allah, ya, suatu musibah yang menjadikan dirimu, ya, bisa dekat pada Allah, ya. Itu khairun min nikmatin, lebih baik daripada suatu nikmat tunsika anillah, yang tapi nikmat itu dapat menjauhkan dirimu dari Allah, ya. Ada musibah, ya, terjadi, kita semakin dekat pada Allah, itu lebih baik daripada kita diberi nikmat tapi ternyata dapat menjauhkan diri kita dari Allah. Oleh karenanya para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ya, dengan diangkatnya, ya, virus corona ini sekiranya memang segera diangkat dan kita mohon kepada Allah agar segera diangkat, ya, itu bukan segala-galanya, ya. Bisa menjadi keburukan. Di satu sisi bagi orang-orang yang beriman akan menjadi kebaikan. Kapan menjadi keburukan? Ya, ketika diangkat kemudian malah kembali maksiat, kembali keluar ke tempat-tempat yang dilarang, yang diharamkan, ya, kembali berkhianat, ya, menipu di pasar, ya, kembali korupsi dan sebagainya. Ya, ini berarti adalah keburukan, ya. Karena ketika ada musibah dia menahan dirinya dari semua itu. Bisa jadi dia mendekatkan diri pada Allah, bisa jadi dia bertobat, ya. Tapi ketika diangkat malah berbuat keburukan. Ya, ini adalah keburukan tentu saja. Nah, oleh karenanya ketika musibah, ada musibah tapi bisa mendekatkan diri pada Allah, itu adalah kebaikan. Ya, daripada nikmat dalam keadaan lengang, dalam keadaan lapang, ya, tapi dapat melalaikan dari kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala, lupa dari berzikir pada Allah, ya, dan sebagainya, ya. Oleh karenanya ketika kita berharap pada Allah agar musibah ini diangkat, ya, kita pun berharap kita bisa mengambil pelajaran darinya, kita mendapatkan manfaat darinya, ya, pahala atas kesabaran, ya. Demikian pula kita mengambil pelajaran bahwasanya
Di antara amalan yang bagus saat ini adalah bersedekah pada fakir miskin, ya, banyak-banyak berdoa, yang menjaga kewajiban, ya. Dan kita banyak faedah lah di sekitar kita, ya, tentang apa masa-masa seperti ini. Boleh sholat di rumah, ya, boleh ditiadakan sholat wajib, sholat Jumat, ya, boleh sholat Id di rumah dan sebagainya. Kita banyak faedah, ya. Oleh karenanya ketika Allah benar-benar angkat, ya, wabah ini, ya, kita keluar darinya dalam keadaan banyak mendapatkan pelajaran dan semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalah faedahnya ketika diangkat namun ya ternyata malah melalaikan kita. Ya, bukan berarti kita mengharapkan senantiasa dalam keadaan wabah ini, ya, tentu saja tidak. Ya, kita semuanya berharap segera diangkat oleh Allah agar segala perkara dunia pun berjalan sebagaimana biasanya, normal seperti biasanya. Ya, namun tentu saja seorang mukmin dia, ya, berharap, ya, dan hendaknya dia benar-benar bisa mengambil pelajaran-pelajaran seperti ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa alama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah, apa saja yang menimpamu, ya, maka tidak akan luput darimu, dan apa saja yang luput darimu tidak akan menimpamu, ya. Ini termasuk masalah takdir pada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tentu karena takdir dari Allah. Ya, takdir dari Allah. Seandainya memang ada orang-orang yang tidak suka dengan kita berusaha untuk menyebarkan virus pada kita, kalau belum takdirnya ya tidak akan bisa. Namun ketika seseorang, ya, sebaliknya, ya, orang-orang menjauh dari dirinya untuk tidak menyebarkan virus, namun kalau memang dia ditakdirkan oleh Allah virus sampai kepada dirinya, ya, maka dia akan terkena. Ya, semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang keempat para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita masuk yang kelima, ya. Bagaimana dengan yang kelima? Hendaknya seorang muslim beriman dengan takdir Allah, ya. Ini semestinya mungkin wallahu alam poin yang tadi lebih cocok diletakkan di sini, ya. Poin masalah takdir ini, ya. Makanya bisa jadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini wallahu alam mungkin yang dimaksud adalah terjemahannya, ya, mungkin beda redaksi Arabnya, wallahu a'lam. Baik, ini catatan sendiri yang insyaallah akan saya sampaikan kepada penulis biidznillah. Baik, kita masuk poin yang kelima. Hendaknya seorang muslim beriman dengan takdir Allah. Hal ini termasuk dari rukun iman. Apabila hal ini sudah tertanam dalam hati sanubari kita, maka kita akan tenang, tidak panik, tidak galau, ya, apalagi stres, ya. Apalagi stres, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya. Dan hal ini tidaklah dijumpai kecuali pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika dia mendapat ujian, dia bersabar, maka itu baik baginya. Ini dua keadaan seorang mukmin, ya, seperti dua sisi uang logam. Ketika kita lempar ke atas, maka terkadang sebelah kanan yang jatuh, sebelah kiri yang jatuh, ya, yang tampak. Yang ini menunjukkan selama kita masih hidup, ya seperti ini, ya, kita akan mendapatkan nikmat, dan ini umumnya yang kita rasakan, senantiasa mendapatkan nikmat, ya, namun terkadang kita mendapatkan musibah, sesuatu yang kurang mengenakan hati kita, menyesakkan hati kita, ya. Namun masing-masing ada sikapnya. Ketika mendapatkan kenikmatan, sesuatu yang menyenangkan, ya, maka tugas dia adalah untuk bersyukur pada Allah, yaitu menggunakan kenikmatan itu untuk kebaikan, untuk ketaatan pada Allah. Berbeda ketika dia mendapatkan hal yang menyesakkan, ya, yang berupa musibah dan sebagainya, maka tugasnya adalah bersabar, ya, atas semua itu, ya. Dan arti bersabar berarti dia menahan dirinya, ya, menahan anggota tubuhnya, menahan lisannya, ya, dari berkeluh kesah, ya.
Jadi sekali lagi menahan dirinya dari berkeluh kesah, ya, menahan dirinya dari berkeluh kesah, ya, sehingga tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak dicintai olehnya, atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Ya, meskipun terkadang ada panasnya di dalam diri, ya, ada panasnya di dalam diri. Oleh karena Rasul mengatakan as-sabru, ya, was-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya atau sinar, ya. Ibarat seseorang ketika lama-lama, ya, sesaat di bawah terik matahari masih tidak mengapa, tapi lama-lama dia akan merasakan panasnya. Demikian pula orang yang bersabar, dia akan merasakan hal tersebut, ya, namun dia hilangkan hal itu, ya, hilangkan darinya, dan dia jaga lisannya dan jaga anggota tubuhnya, ya, dari hal-hal yang tidak baik, ya. Adapun kelas atasnya, di atas itu adalah ridha. Ya, kalau ridho berarti dia tidak merasakan rasa panas tersebut, ya. Dia ridho, keadaan sebelum dan setelahnya adalah sama saja baginya. Dan yang terbaik ketika dia bisa sampai derajat bersyukur ketika ada musibah. Baik, poin yang keenam, ya. Hendaknya baik kita untuk bertawakal pada Allah dan menyandarkan semuanya hanya kepadanya semata. Dialah yang dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhkan dari kejelekan dan mudarat, ya. Tawakal sepenuhnya pada Allah, ya. Kalau memang kita sudah berusaha dan memang kemudian Allah hindarkan dari wabah ini, alhamdulillah, itu karunia Allah, ya, keutamaan dari Allah. Namun ketika kita sudah berusaha, ya, secara maksimal, kemudian memang ada yang terkena hingga akhirnya terkena, itu pun sudah takdir dari Allah, ya, dan kita serahkan pada Allah. Tinggal kita berusaha untuk menjalani jalan-jalan yang baik, ya, yaitu untuk mendapati kebaikan, hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat. Allah mengatakan, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Artinya, dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan ketentuan bagi segala sesuatu, ya. Keutamaannya di sini tentang orang yang tawakal adalah barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya, ya. Allah akan mengurusi urusannya, ya. Tawakal bukan berarti kita tidak berikhtiar. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan pada kita untuk menjauhi wabah dan orang-orang yang terkena penyakit menular, ya. Jadi salah ketika orang memandang bahwasanya tawakal itu tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar, ya. Ini tawakalnya orang-orang yang tertipu, ya. Adapun tawakal yang sesungguhnya adalah yang dibarengi dengan ikhtiar, dengan usaha dari kita, ya. Nah, untuk hal ini ya Rasulullah SAW menganjurkan pada kita, merintahkan pada kita untuk, ya, menjauhi orang yang terkena penyakit menular. Ya, an Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda, firra minal majzumi firaraka minal asad, ya. Larilah dari penyakit kusta, ya, seperti engkau lari dari singa. Ya, bagaimana kalau di hadapan kita ada singa, ya, kita akan lari sejauh-jauhnya, ya, semaksimal mungkin. Energi yang terpendam dalam diri kita pun mungkin keluar, ya, pada saat itu. Nah, dan ini untuk masalah penyakit lepra atau kusta, ya. Ini dari pasien atau orang yang memiliki penyakit tersebut, yang kita diperintahkan untuk menjauhi, ya, tidak mendekatinya. Kemudian an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya, dari Abu Hurairah dari Nabi, ya, beliau bersabda, la yuridu mumridun ala musihin. Janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit, ya. Janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit. Seandainya hewan saja, ya, ada yang sakit, ada yang sehat. Yang sakit tidak boleh dicampurkan dengan hewan yang sehat. Ya, lalu bagaimana dengan manusia? Ya, manusia lebih mulia daripada hewan. Ya, karena itu kita hendaknya mengangkat derajat kita, ya, dari apa? Kita memiliki akal, ya, jangan sampai seperti hewan, ya. Oleh karena para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita diberi otak, ya, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, ya, untuk menimbang-nimbang, ya, untuk mengikuti syariat, untuk mendengar sami'na dan ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Ya, dan ini adalah petunjuk-petunjuk dari Allah, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagaimana? Nah, untuk masalah ini jangan dicampur yang orang yang sehat, ya, orang yang sakit dengan yang sehat atau sebaliknya. Ya, karena ini berpotensi sangat besar bisa menularkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan seperti ini kita hendaknya menggunakan masker. Ini yang banyak insya Allah kita sudah menggunakannya. Ya. Jangan lupa ketika keluar rumah gunakan masker. Ya. Cuci tangan. Cuci tangan di dalam Islam pun banyak syariat menjelaskan tentang ini. Ya. Menjauhi kerumunan. Ya. Ada kumpulan-kumpulan massa, ya. Hendaknya hal ini dihindari. Ya. Kalau istilah sekarang yang di Indonesia yang ramai ada istilah apa? PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini untuk sosial kegiatan sosial yang berskala besar, ya, ini ada pembatasan tertentu, ya, benar-benar dijaga. Kemudian menjauhi tempat-tempat wabah. Nah, untuk tempat-tempat wabah dijauhi, jangan didatangi, dan lain-lain dari arahan-arahan pemerintah dan ahli medis. Kemudian setelah itu menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentu semuanya diserahkan pada Allah. Inilah yang disebut dengan tawakal. Usaha, ya. Usaha yang kemudian tawakal. Dengan kata lain, tawakal harus ada padanya usaha atau ikhtiar. Merupakan suatu kesalahan apabila seorang hanya menggantungkan urusannya pada Allah tanpa mau berusaha. Sebagaimana juga sebuah kesalahan apabila orang hanya melakukan antisipasi tanpa menyerahkan urusannya pada Allah. Ya, ini berbahaya ini. Yang kedua lebih parah daripada yang pertama. Ya, bertawakal tanpa usaha itu kesalahan. Yang kedua, ya, dia ikhtiar tapi tidak ada tawakal. Padahal tawakal itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Kita harus bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tawakal ini termasuk ibadah hati yang begitu tinggi, ya. Dan kita senantiasa memohon pada Allah, ya, semoga dimudahkan untuk memaksimalkan ibadah-ibadah hati. Ya. Kita harus perhatian dengan ibadah-ibadah hati, ya, dengan keikhlasan, ya, dengan tauhid, dengan keyakinan, dengan sabar, ya, taubat, demikian pula syukur, ya, dan ibadah-ibadah hati yang lainnya. Ya, tawakal itu menggabungkan kedua hal tersebut di atas. Perhatikan baik-baik hadis berikut. Ya. Qala rajulun, ya Rasulullah, aqilha wa atawakkalu au utlibha wa tawakkalu. Qala aqilha wa tawakkal. Ya, ada seorang datang pada Rasulullah SAW, kemudian dia bertanya, ya, wahai Rasulullah, apakah aku mengikat untaku kemudian bertawakal, ataukah aku melepasnya dan bertawakal? Maka Nabi SAW bersabda, ikatlah dan bertawakallah. Nah, ini suruh usaha dulu, ya, ikat dulu supaya tidak lari unta itu, kemudian bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan dibiarkan, ya, kemudian tawakal, ya. Maka ini kesalahan. Ya, contoh mudahnya ketika kita pergi ke pasar atau pergi ke tempat-tempat tertentu, kita naik sepeda. Kalau sekarang ini, ya, contoh sekarang ini naik sepeda motor atau naik mobil, ya, anggap saja naik motor, ya, kita parkir, kita kunci. Ya, kalau kita mau tinggalkan, kalau perlu kita kasih kunci double, ya, atau kalau ada tukang parkir, ya kita parkiran di tempat tersebut. Ya. Ini lebih aman daripada dia taruh, ya, kemudian kuncinya dia gantungkan di situ. Ya, ini berarti membiarkan barangnya tersebut dicuri oleh orang lain. Ya. Kemudian dia setelah itu baru bilang tawakal. Nah, ini adalah kesalahan. Ya, harus ada usaha, dikunci dulu kalau perlu dikunci ganda, atau kalau tidak diletakkan di tempat parkir yang resmi, ya, ya, sehingga dia pun dengan hal tersebut itu adalah usaha, ya, yang kemudian dia serahkan pada Allah, tawakal pada Allah, ya. Kalau memang masih hilang, ya itu sudah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia sudah berusaha maksimal, ya. Sebagaimana kita masuk rumah, kita kunci dan sebagainya, kalau ada yang mencuri tanpa sepengetahuan kita, itu tentu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menginginkan itu, dan itu adalah kebaikan bagi kita sekiranya kita memahami hikmahnya. Kemudian para jamaah rahimanallah wa iyyakum, sebagaimana dalam masa-masa seperti ini, ya, hendaknya memperbanyak doa pada Allah, merendah hanya pada Allah, ya, bersimpuh kepadanya dan berdoa untuk diri sendiri, ya, untuk dirinya serta saudara-saudaranya seiman. Ini poin yang ketujuh. Ini sudah disinggung juga tadi sebelumnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada suatu perkara, ya, maka beliau berzikir, ya, beliau sholat, ya, beliau segera sholat, ya, kemudian memerintahkan untuk beramal soleh, ya,
maka itu adalah kebaikan-kebaikan yang ini adalah kebaikan juga yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian berkata, mintalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan. Ya. Ini juga terjemahannya yang masih kurang, ya. Ada terjemahan yang masih kurang. Baik, sejenak kita berhenti di sini, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, mintalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan. Ya, Allah akan mengabulkannya. Ini janji dari Allah. Tugas kalian meminta, ya, Allah akan mengabulkan. Tugas kita hanya meminta, berdoa, memohon pada Allah. Ya. Adapun Allah, ya, akan mengabulkan. Ya, ini janji dari Allah. Ya. Dan sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa Allah itu menerima doa bukan hanya dari orang-orang yang soleh saja. Orang-orang siapa saja dari hamba yang banyak maksiat, maka Allah akan menerimanya. Ya, dari orang kaya, orang miskin, orang jabatan tinggi atau bawahan, pekerja presiden atau menteri atau bawahan, semuanya akan diterima oleh Allah selama dia tidak mendatangkan hal-hal yang dapat menjadikan doa itu terhalangi. Ya, sudah kita sampaikan juga kemarin diantaranya ya, seperti berbuat dosa, ya, demikian pula durhaka, memutuskan silaturahim. Ya, termasuk juga ketika makanan, minuman, ya, pakaian dari usaha yang haram, didapatkan dari yang haram, itu juga bisa menjadikan doa yaitu tertolak. Atau demikian pula dia tidak sabar. Dengan kata lain dia tergesa-gesa dalam ijabah doanya. Ya, dia ingin segera diijabahi oleh Allah. Ya, sehingga dia ketika dia menunggu-nunggu tidak diijabahi, ya lama-lama dia enggan, tidak mau berdoa akhirnya. Ya, ini adalah keburukan. Termasuk su'ul adab ataupun adab tidak baik dalam berdoa. Ya. Kemudian Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong ya dari berdoa, dari meminta, dari beribadah padaku, ya, niscaya mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Ini adalah penjelasan ya, dan keburukan. Ini adalah penjelasan keterangan dari Allah tentang buruknya orang-orang yang tidak mau berdoa pada Allah. Ya, oleh karena itu kita tugasnya berdoa, merendahkan diri pada Allah, tawadhu di hadapan Allah. Ya. Urusan doa itu diterima atau tidak kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karenanya Rasul mengatakan man lam yasalillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak memohon pada Allah maka Allah akan murka padanya. Ya. Oleh karenanya perbanyaklah doa, permintaan, permohonan pada Allah meskipun kita terus masih berbuat dosa. Ya. Karena siapa yang berdoa itu sudah poin positif, poin yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walakinna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum bidu'a ibadallah. Ya. Doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang telah terjadi dan belum terjadi. Maka wajib bagi kalian berdoa wahai hamba Allah. Hendaknya kalian berdoa wahai hamba Allah. Ya, sesuatu yang belum terjadi ya, dengan berdoa ya, kita mau sesuatu yang belum terjadi pada kita berdoa ya, semoga hal tersebut dikabulkan ya, ini bermanfaat bagi kita. Atau sesuatu yang sudah terjadi ya, seperti sekarang sudah ada wabah, kita mohon agar diangkatnya, itu pun bisa bermanfaat juga. Jadi doa ya bermanfaat untuk sesuatu yang telah terjadi dan yang belum terjadi ya, bukan berarti kalau sudah terjadi selesai perkara, tidak ya. Tetap kita mohon berdoa, memperbanyak doa pada Allah Azza wa Jalla. Doa adalah kunci seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan doa adalah obat paling mujarab dan musuh bagi bencana. Ya. Nah, untuk kunci seluruh kebaikan dunia dan akhirat ini adalah doa. Ya. Dan sudah kita pelajari ketika kita membahas 10 kaidah penyucian jiwa. Yang kedua adalah berdoa, bahwasanya doa adalah kunci kebaikan ya. Bahkan ini adalah seluruh kebaikan ya, sehingga dalam masalah penyucian jiwa, membersihkan diri kita banyak-banyak berdoa pada Allah. Nah, mencakup hal ini juga ketika ada musibah ya, kita pun banyak-banyak berdoa kepada Allah karena doa adalah kunci seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Ya, dan Ibnu Qayyim mengatakan di sini doa adalah obat paling mujarab ya, dan musuh bagi bencana ya. Jadi ketika seseorang menginginkan sesuatu berdoa mohon pada Allah ya.
mohon pada Allah. Bahkan kalau ulama dahulu sampai dalam urusan garam, ya, mohonnya itu kepada Allah, ya, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalam masalah bencana, ya, musibah dan sebagainya, ya, kita pun sangat ditekankan untuk memperbanyak doa pada Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong seperti, ya, kalangan mengatakan, ya, ada yang mengatakan kita pasti bisa mengalahkan corona. Ini adalah sumber kesombongan, sumber petaka dan sebagainya. Ini tidak boleh. Ya, hendaknya kita tetap tawadhu. Ya, corona itu virus wabah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mendatangkan Allah dan hanya Dia yang akan mengangkatnya. Oleh karena itu kita merendahkan diri kepada Allah, ya, tidak malah menyombongkan diri, ya. Yang terkadang sebagian orang lupa kepada Allah, ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu fokus dengan kemampuan akalnya, dunia medisnya, tapi lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat disayangkan. Dalam banyak hal, ya, ada bencana gempa bumi, ya, yang diperhatikan adalah ini lempengan-lempengan buminya demikian, lupa bahwasanya yang menciptakan lempengan itu adalah Allah, yang mendatangkan bencana gempa bumi itu adalah Allah, ya. Ketika ada kapal yang terombang-ambing hingga akhirnya terbalik di lautan, dia mengatakan cuaca ini sedang tidak bersahabat, emang hari ini musim-musimnya demikian, ya, anginnya kencang. Itu yang mereka permasalahkan adalah seputar atau berkutat pada urusan duniawi semata. Ya, mereka tidak tahu bahwa yang mendatangkan angin itu adalah Allah, ya, hujan itu adalah yang mengatur adalah Allah. Ya, seandainya terjadi bencana seperti itu hingga kapal terbalik, itu pun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketika kita masih ingat, ya, dalam masalah-masalah seperti ini ingat Allah. Alhamdulillah ini adalah kenikmatan. Ya, betapa banyak orang-orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, dan tameng seorang muslim adalah doa. Oleh karena itu perbanyak, ya, pertama membaca surat Al-Mu'awwidzatain, itu surat Al-Falaq dan An-Nas, ya. Kemudian zikir pagi dan petang, ya, di antaranya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang membahayakan bersama namanya, baik di bumi maupun di langit, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini perbanyak, ini hendaknya dibaca, ya, pada zikir pagi dan petang. Kemudian doa yang lain lagi yang hendaknya kita memperbanyaknya adalah doa seperti, dan untuk masalah poin yang kedua, zikir pagi dan petang ini banyak, ya, tidak hanya ini saja, ya. Kemudian doa yang ketiga seperti Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa sayyi'il asqam. Dalam sebuah riwayat wa min sayyi'il asqam. Ya, apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari belang, itu penyakit sopak, ya. Sopak, ya. Kemudian gila, lepra atau kusta, dan penyakit-penyakit yang buruk, yang aneh, ya. Sayil asqam, yaitu yang buruk, yang aneh. Kemudian jangan lupa ketika keluar rumah hendaknya membaca doa ketika keluar rumah, ya, dengan kalimat yang insya Allah kita sudah menghafalkannya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dan wallahu alam, setahu saya tidak ada kata-kata wa, ya, tapi langsung la haula. Ya, sebagian mungkin kita pernah mendengar atau mungkin bisa jadi di antara para jamaah ada yang menghafalkannya dengan huruf wa, ya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala, ya, wala haula wala quwata illa billah. Wallahu alam, saya belum pernah mendapati riwayat ada kata-kata wa, ya. Yang saya dapati adalah tanpa wa. Jadi ini yang benar, la haula wala quwata illa billah. Wallahu alam. Kalau ada yang tahu dengan riwayat wa, riwayat ada kata-kata huruf wa, ya, atau huruf wawu, sampaikan kepada saya dan saya akan katakan jazakumullah khairan barakallahu fikum. Apa artinya? Dengan nama Allah aku bertawakal pada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, ya. Semua yang kita kerjakan ini dengan pertolongan Allah semata. Dan doa-doa yang lain agar kita senantiasa ingat pada Allah, ya. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang sangat butuh pada Allah, dan Allah lah yang maha kaya lagi terpuji. Oleh karena itu ketika kita fuqara, ya, kepada Allah, butuh pada Allah, memerlukan Allah, maka hendaknya kita banyak-banyak meminta kepada Allah, karena Allah adalah yang maha al-ghani, yang maha kaya, dan Dia yang maha mencukupi segala, semua, seluruh kebutuhan hambanya termasuk kita. Poin yang ke-8,
hendaknya seorang muslim berbaik sangka kepada Allah, tidak boleh menghina atau mencela virus corona. Ya, di antara kesalahan sebagian orang, dia mencela penyakit yang menimpanya. Ya. Allah mengatakan, ya, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi wa in dhanna khairan fa khairan wa in dhanna syarran fa syarran. Aku bergantung kepada prasangka hambaku. Jika dia berprasangka baik, maka kebaikan baginya. Dan jika dia berprasangka jelek, maka kejelekan baginya. Oleh karena kita senantiasa berprasangka baik pada Allah. Dan wajib bagi kita untuk husnudzon kepada Allah. Yang husnudzon, doa kita diterima, husnudzon, amal kita diterima. Meskipun hakikatnya kita tidak tahu sesungguhnya, yang sesungguhnya. Ya. Husnudzon, wabah ini akan diangkat. Ya. Husnudzon, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ya. Dan sebagainya. Jangan suudzon dan terus suudzon, itu bisa, ya, tentu tidak baik bagi kejiwaan kita, dan itu adalah adab yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai seseorang mengatakan sesuatu yang mengandung buruk sangka kepada Allah, apalagi menganggap bahwa Allah Azza wa Jalla berbuat zalim. Maka sungguh ini adalah bentuk kejahilan. Ya, ini termasuk hal yang buruk, sampai-sampai seorang mengatakan Allah menzalimi hambanya, Allah demikian dan demikian, ya, dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, ini adalah keburukan. Dan tadi sudah disampaikan, ya, kita tidak boleh mencela penyakit yang menimpa kita. Ya, pernah ada seorang, sepertinya di sini tidak disampaikan oleh penyusun, ya. Pernah ada seorang wanita yang dia mencela mencela humma atau demam yang menimpanya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah engkau mencela humma itu atau demam itu, ya, karena sesungguhnya demam itu, ya, akan mendatangkan kebaikan. Ya. Penyakit-penyakit yang menimpa kita ini adalah, ya, di balik itu banyak hikmahnya, banyak kebaikan bagi kita. Ya. Kemudian disampaikan oleh penyusun, harus kita sadari bahwa Allah tidaklah menurunkan bencana ini melainkan karena terdapat hikmah yang mendalam. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu dan itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu, ya, dan itu buruk bagi kalian, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, umumnya seperti itu. Umumnya kita mencintai sesuatu yang kita inginkan terjadi pada kita, umumnya kita mencintai sesuatu yang kita inginkan agar hal tersebut terjadi pada kita, ya, dan umumnya kita membenci sesuatu, ya, agar sesuatu tersebut tidak terjadi pada kita. Padahal bisa jadi sebaliknya, ya, apa yang kita benci ada kebaikan padanya, apa yang kita cintai, sukai, ya, ternyata ada keburukan bagi kita. Ya. Oleh karena Allah mengatakan bisa jadi, ya, kalian membenci sesuatu dan itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu dan itu buruk bagi kalian. Ya. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, dengan penyakit-penyakit ini, itu adalah kebaikan. Namun seorang terkadang melihat lahiriahnya saja, zahirnya saja, ya, itu menjadikan dirinya kesakitan, mungkin napasnya sesak, ya. Mungkin dia akan sering begadang, ke belakang sulit, makan juga sulit, tidur tak nyenyak, ya, banyak di antara keluarganya pun yang kerepotan. Ini mungkin luarnya yang dia pikirkan. Padahal di balik itu semua itu kelelahan, ya, itu adalah sumber pahala. Ya, orang menolong dirinya itu adalah sumber pahala. Dia ingat Allah dalam keadaan seperti itu sumber pahala, ya, dan lain sebagainya. Jadi begitu banyak hikmah dari hal yang mungkin kita lihat buruk, ya, padahal itu adalah sesungguhnya kebaikan bagi kita. Oleh karenanya beliau secara singkat mengatakan, di antara hikmah adanya wabah ini adalah menjadikan kita semakin dekat pada Allah. Kita semakin semangat dalam beribadah, menjadikan kita merasa sangat butuh pada Allah, ya. Karena sering beribadah, semangat beribadah, maka kita akan semakin dekat pada Allah, ya. Kita akan merasa sangat butuh pada Allah. Ya, dalam hal seperti ini tidak ada yang bisa mengangkat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di berita-berita sekarang yang paling banyak tertimpa, ya, itu negeri mana? Ya, Cina sudah jauh ke bawah, ya. Cina sudah jauh ke bawah, di bawah 10 kalau tidak salah, ya. Sekarang Amerika nomor 1. Negara adik kuasa, ya, yang kita tahu seakan-akan segala-galanya mereka bisa, ya, sampai di film-film mereka menang,
ya. Nah, sekarang mereka apa? Kalah. Ya. Sekarang mereka kalah. Mereka kebingungan. Ya. Mereka kebingungan. Dan kalau kita kaum muslimin alhamdulillah mengetahui bahwasanya di balik ini semuanya yang mendatangkan adalah Allah, kita kembali pada Allah. Ya. Yang kemudian yang bisa mengangkatnya adalah Allah, kita kembali kepada Allah. Mereka mau kembali kepada siapa? Ya, orang-orang kufar mau kembali kepada siapa? Ke Tuhan-Tuhan mereka. Ya, mereka semakin syirik, semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ya kita butuh pada Allah dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ingat bagaimana keadaan dahulu orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah ketika dalam keadaan genting mereka kembalinya kepada Allah. Ya. Jadi orang-orang musyrik sekarang ini ya lebih syirik daripada musyrikin di zaman jahiliyah. Bahkan yang sangat disayangkan sebagian dari kaum muslimin pun dalam masalah ini ya masih ada yang kalah. Ya. Banyak yang kalah dari mereka orang musyrikin jahiliyah ketika mereka dalam keadaan genting mereka ingatnya hanya kepada Allah, Tuhan-Tuhan yang lainnya dilupakan. Ya. Yang sekarang bisa jadi malah pergi ke dukun, ke orang yang tidak pintar, ke orang yang tidak normal ya agar meminta disembuhkan dan seterusnya. Ini tentu saja merupakan kesalahan ya, tentu merupakan kesalahan dan ini adalah keburukan. Semestinya malah menjadikan diri seorang semakin butuh pada Allah, dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmahnya adalah mengingat pada kita akan kematian. Ya, kematian begitu dekat ya, pada kita. Kemudian meruntuhkan kesombongan dan kecongkakan manusia. Tidak ada artinya prajurit yang kuat, persenjataan yang lengkap serta peralatan teknologi yang canggih. Subhanallah ya, dengan makhluk yang tidak tampak ya. Yang sekiranya makhluk ini ya sampai sepersekian nano ukurannya ya. Yang kemudian seandainya terkumpul padanya berapa ribu ya itu masih bisa dimasukkan ke lubang jarum karena sangat kecilnya. Tapi semua negara sekarang kelabakan ya. Sekarang semua dari mereka kerepotan ya, berapa banyak uang yang mereka keluarkan ya. Dan di satu sisi juga ini ya, kita harus bersyukur kepada pemerintah di mana kita tinggal dan pemerintah yang semuanya itu perhatian dengan rakyatnya. Rakyat bisanya hanya misuh-misuh, hanya mencela, hanya kalimat-kalimat yang buruk disampaikan pada pemerintah. Padahal untuk tes ya ini kalau tes COVID-19 ini, kalau seandainya dia mau membayar ya berapa juta yang harus dia keluarkan. Ya tidak sedikit untuk tesnya itu sampai berapa ratus atau berapa juta. Ya, kemudian untuk tempat tinggalnya, rawat inapnya, ya demikian pula untuk makan dan minumnya, ya kemudian untuk membayar dokternya, membayar perawatnya, ya. Apakah semua itu free, majanan, ya? Realitanya free karena itu yang menanggung adalah pemerintah. Lalu bagaimana sekiranya yang menanggung itu semuanya adalah dirinya? Seandainya mereka orang-orang yang menantang corona itu ya kita takut sama Allah saja tidak takut sama corona ya yang merendahkan hal semacam ini, seandainya mereka sakit dan mereka sendiri yang mengurusi dirinya ya ahlan masahlan silahkan ya, tapi ketika mereka sakit siapa yang terkena imbasnya? Keluarganya, bisa jadi tetangganya ya, kemudian dokter atau tim medis pun kerepotan, akhirnya bagaimana? Tetap merepotkan orang-orang ya. Oleh karenanya hendaknya kita berpikir jernih dalam masalah ini ya, bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah, apa yang disampaikan oleh tim medis itu adalah sesuatu yang penting untuk kemaslahatan dirinya yang pertama dan kemaslahatan bersama ya. Oleh karenanya orang-orang yang sombong ketika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak tampak seperti ini sudah kelabakan. Lalu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan pada hari kiamat ya, datangkan hari kiamat, dihancurkan seluruh yang ada ya dari tata surya yang ada ya, maka dia akan ketahui bagaimana dahsyatnya kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Dan sementara sesombong apapun manusia pasti dia begitu hina tidak bisa apa-apa karena semua yang ada pada dirinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya lihat Firaun yang sombong yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tidak tahu Tuhan ya yang lain selain diriku, kalimat yang begitu buruk hingga akhirnya ketika Allah tenggelamkan di Laut Merah, apa yang terjadi ya, akhirnya dia di akhir hayatnya ingin beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak terima ya taubat di akhir hayat seperti itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap jaga jasadnya dan sebagai bukti akan tanda kekuasaan Allah bahwasanya Firaun itu bukan Tuhan, dan orang-orang supaya tahu bahwasanya Firaun itu adalah makhluk yang hina, yang biasa, yang bukan Tuhan sama sekali. Ya, kita banyak yang sombong, yang congkak ya, dengan kecil saya tidak
bisa apa-apa, lalu bagaimana ketika virus itu sebesar diri kita, ya. Kemudian kita semakin dekat dengan keluarga kita, alhamdulillah, ya. Di satu sisi kita khususnya yang bekerja dari rumah, yang bersama keluarga, ya, dia akan merasakan kedekatan dengan keluarga. Bahkan teman-teman mungkin di sini, ya, yang keluarganya di Indonesia, maka insya Allah akan semakin banyak berkomunikasi dengan keluarga, ya. Waktu luangnya insya Allah tidak seperti biasanya, ya. Maka bisa komunikasi dengan mereka, dan itu termasuk silaturahim, dan itu adalah kebaikan. Dan jangan dikira itu bukan ibadah, itu adalah ibadah, ya. Apalagi ketika dia sisipi dengan kalimat-kalimat yang baik. Sudah sholat belum nih? Ya, sholat dulu. Sholat sunnahnya bagaimana? Ya. Anak-anak seperti apa keadaannya? Sudah diajarkan sholat belum? Bagaimana tarawihnya? Ya. Disisipi dengan urusan-urusan perkara agama, ya, maka itu adalah kebaikan. Ya, kemudian agar kita saling tolong menolong. Nah, ini tampak jelas di tengah-tengah kita, ya, orang yang membutuhkan banyak, ya, orang yang bisa membantu banyak juga. Ya, tapi siapa yang tergerak hatinya, ya, ini sangat disayangkan seandainya dalam musim seperti ini masih ada orang yang, ya, begitu penting dengan hartanya daripada bersama-sama menjaga nyawa manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat disayangkan sekali seandainya ada orang yang seperti ini, ya. Kemudian kita menghargai profesi para dokter dan para guru, ya. Di antara hikmahnya juga kita menghargai profesi para dokter dan guru, ya. Ini benar, ya. Untuk saat ini, ya, semuanya, pemerintah, para ulama, alim ulama, demikian pula tim medis, ya, mereka bersama-sama untuk memberikan apa yang mereka bisa kepada masyarakat, termasuk mereka orang-orang yang berharta, ya. Demikian pula di balik mereka juga ada guru, ya, memberikan apa yang bisa mereka beri untuk masyarakat, ya, apa saja sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Dan di saat seperti ini kita memahami bagaimana jasa mereka, ya. Dan untuk orang tua yang menyekolahkan anaknya yang kemudian akhirnya dipulangkan untuk beberapa saat seperti ini, ya, maka dia akan selalu ingat bagaimana repotnya guru, repotnya para ustadz, ya, ketika dia memondokkan anaknya di pondok, ya, setiap hari seperti itu, yang dia mungkin hanya terkadang membayar 1,5 juta mungkin untuk makan dan biaya pondok dalam 1 bulan, ya. Dengan mudah dia membayarnya, terkadang tidak berpikir bagaimana kerepotan mengurus semua itu, ya. Kemudian sudah seperti itu anaknya nakal, ketika dapat sanksi yang dimarahi ustadznya atau gurunya. Ini orang seperti ini orang aneh, ya, bin nyeleneh, luar biasa ada orang-orang seperti ini, ya. Semestinya ketika sudah diserahkan, ya sudah, apapun yang akan dilakukan oleh pihak pondok, pihak sekolah yang dia menitipkan anak ke sana adalah untuk kemaslahatan si anak, ya. Kalau memang tidak siap, ya sudah, didik di rumah, ya, didik di rumah. Dan sekarang masing-masing merasakan, ya, yang anaknya 2 atau 3, ya, terkadang mungkin teriak-teriak, terkadang ribut, terkadang bahkan ada yang perang sapu, perang ini, ya, dan sebagainya, ya, mengatur anaknya tidak mudah, ya. Sekolah biasanya, ya sudah, selama full tidak ada yang mengganggu, ada kutip, ya, dari anak-anaknya. Sekarang sudah mungkin rumah berantakan, belum dia kerja tidak bisa fokus, ya. Sehingga bagaimana kita mengetahui bagaimana jasa guru, ya, jasa para ustadz yang dia titipkan anaknya di pondok-pondok tersebut, ya. Dia akan menghargai, ya Allah, ternyata begitu berat, ya, usaha mereka, jasa mereka untuk menggembleng anak kita menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, anak yang paham agama dan melek dunia, ya, tidak gaptek, ya, tahu matematika, tahu fisika, tahu biologi dan ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Maka dari sini banyak pelajaran yang bisa diambil oleh orang tua sekiranya orang tua itu benar-benar mau mengambil pelajaran dari hal seperti ini, ya. Para jamaah, ya, rahimanillah wa iyyakum, oleh karenanya di antara orang yang mungkin sangat berhak untuk kita kenang, ya, selain orang tua kita tentu saja, ya, selain Rasulullah SAW, para sahabat dan sebagainya, adalah siapa, ya, atau mungkin guru-guru agama kita, ya, adalah siapa? Para guru, ya, yang mengajari kita mungkin A, B, C, D, E, F, G, ya, yang mengajari kita bagaimana menggambar pemandangan 2 gunung, di tengah-tengah ada mataharinya, ada laut dengan satu
kapal perahu ya dan sebagainya. Yang mereka mengajari pada kita ya sehingga kita bisa membaca, kita bisa menghitung ya. Mereka adalah termasuk orang-orang yang berjasa ya. Seandainya memungkinkan bagi kita untuk mengunjungi mereka ya, kunjungi mereka ya, kunjungi mereka, muliakan mereka, bawakan kepada mereka hadiah ya. Karena mereka adalah termasuk orang-orang yang begitu berjasa untuk hidup kita ya, untuk keilmuan kita ya. Apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang mengajari urusan agama, mengajari ngaji, mengajari iqra, mengajari tilawati, mengajari qiraati, atau mengajari thariqat Baghdadiyah dalam mengaji ya, atau kaidah-kaidah yang lainnya, ilmu tajwid dan seterusnya ya. Mereka adalah orang-orang yang begitu berjasa untuk kita ya. Dan lain-lain ya, realitanya bahwa hikmah di balik musibah itu banyak sekali kalau mau kita rinci. Kemudian poin ke-9 ya, hendaknya kita bersikap tafaul atau optimis bahwa kita akan melalui masa-masa sulit ini ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul fa'al al-hasan, adalah Rasulullah yang itu mencintai optimisme ya. Hindarilah mendengar berita-berita yang aneh-aneh ya. Tidak usah sibuk dengan hal semacam itu, apalagi kita di bulan Ramadan ya. Kalau ada berita-berita yang baik ya, bahwa berisi optimisme, corona sebentar lagi akan hilang, ya, akan diangkat dan seterusnya, maka itu membuat kita senang, ya, sehingga kita pun optimis. Ya. Hindari hal-hal berita-berita yang buruk-buruk. Ya. Jangan sering-sering mengakses berita-berita seperti itu. Apalagi kalau kita mudah terpengaruh. Ya, ini bisa membawa kejiwaan yang buruk bagi diri seseorang. Kita harus optimis bahwa Allah akan segera menyudahi wabah ini dan tidak boleh pesimis. Tidak boleh pesimis, senantiasa optimis. Ya. Kemudian yang ke-10, tidak boleh menakut-nakuti orang yang beriman, membuat panik mereka serta membuat sedih mereka. Tapi jangan setiap hari memberitahukan kepada mereka berita-berita yang mengerikan, ya. Berita jumlah yang wafat, korban dan sebagainya. Ini sebagian orang tidak siap mendengar seperti itu. Ya, sebagian dari kita sih biasa saja. Ya. Mudahlah mengambil pelajaran darinya insya Allah ya. Sebagian dari kita tidak menjadikan semakin sempit dadanya. Tapi bagi sebagian orang pikirannya jauh, mungkin karena dia fokus pada hartanya, kepada dunianya, ya, kepada atau berapa nomor rekening jumlah nol yang ada di rekeningnya, sehingga fokusnya di dunia dan dunia, tidak mau dia mati besok, baru selesai ngumpulin uangnya, belum sempat beli villa, belum sempat beli kolam renang, belum sempat beli Ferrari atau Alphard atau yang lainnya ya, sehingga dunia dan dunia panjang angan-angan, sementara ini bisa menghalangi dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mukmin ya santai dia ya, menghadapi semua itu ya. Baik. Dan ini bukan karena bermaksud meremehkan, ya, bukan untuk meremehkan, tapi hanya sekedar tidak menambah kepanikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, benar, ya. Tidak boleh kita menambah keimanan, membuat takut-takut mereka. Allah mengatakan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki atau perempuan, maka ia akan menanggung dosa yang nyata. Jangan disakiti mereka dengan hal seperti itu, jangan diganggu mereka dengan hal seperti itu, dan jangan ditakut-takuti dengan kabar-kabar seperti itu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yurawi'a muslimah, tidak halal bagi seorang muslim untuk membuat takut muslim yang lainnya. Ya, ini hal yang tidak sepatutnya. Ya. Bahkan tidak boleh menakut-nakuti saudaranya. Termasuk realita yang ada di tengah kita seperti prank-prank yang tersebar ya. Menakut-nakuti orang lain ya, dengan mengaget-ngageti orang lain ya, mengejutkan orang lain. Ini pun tidak diperbolehkan hal semacam ini ya. Apalagi mungkin dengan senjata, dengan topeng yang begitu mengerikan, seakan-akan dia adalah seorang pencuri atau perampok. Ini kan mengerikan sekali. Ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Begitu indah Islam, hal semacam ini saja diperhatikan, tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian, ya, dan sebagai faedah yang berharga, jangan kita mengikuti berita corona terus-menerus, bahkan berlebihan sehingga menimbulkan kepanikan, kecemasan, stres, galau, gundah, gulana, dan sebagainya. Ya. Sewajarnya saja, secukupnya. Ya. Sekali dua kali, cuma sekedar melihat, ya, maka tentu tidak mengapa, tapi berlebihan dikhawatirkan bisa membahayakan diri kita. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini yang bisa disampaikan pada pembahasan pertemuan kali ini ya.
Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun untuk pertemuan selanjutnya, ya sekali lagi insya Allah kita selesai. Yang kemudian besok insya Allah kita lanjutkan, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan kitab-kitab yang atau buku-buku bermanfaat yang lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu para jamaah sekalian, ya, semoga apa yang disampaikan sekali lagi bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.